Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Ada Bapak, Ibu, saudara-saudara, Om, Tante, dan juga adik-adik remaja, pemuda. Kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Inilah amanat Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Karena itu, marilah kita bersukacita sebab Ia naik ke surga untuk mempersiapkan kita menjadi saksinya di bumi Indonesia dan di seluruh dunia. Umat diundang berdiri dengan bersukacita, kita angkat pujian, agungkan kuasa nama-Nya. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga dan meminta kita menjadi saksinya. Berbahagialah saudara yang datang dalam nama Tuhan, sehingga merasakan anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan. Damai dan rahmat Tuhan besertamu juga.
Umat yang dikasihi Tuhan, selama 40 hari Tuhan Yesus yang bangkit sering menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam perjumpaan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Sebelum ia naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Para murid harus menjadi saksi kerajaan Allah. Tuhan juga berjanji akan memperlengkapi para murid dengan Roh Kudus. Ketika ia kembali ke surga, para murid menyaksikan kenaikannya. Hari ini kita merayakan peristiwa itu dengan penuh syukur. Mari kita memuji Tuhan, suatu pujian sukacita. Kidung Jemaat 225, Berkereta Awan Putih, kita nyanyikan berbalasan. Bait pertama oleh pemandu pujian, bait kedua bersama-sama, bait ketiga oleh anak-anak, remaja dan pemuda, bait keempat oleh Bapak Ibu dewasa dan lansia, terakhir bait kelima kembali bersama-sama. Berkereta Awan Putih. Dosa kita mengatakan, "Tuhan, ampunilah kami karena kami sering kurang menghayati makna kenaikan-Mu ke surga." Tolonglah kami, ya Tuhan, agar beroleh hati yang terbuka dalam melihat kenaikan-Mu bagi hidup kami. Kenaikan Tuhan yang mengubah. Kenaikan Tuhan yang menjadikan kami beroleh kekuatan. Kenaikan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk memperbaharui seluruh kehidupan sepanjang hari. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu yang saat ini masih berada dalam bumi. Tolonglah agar kami merasakan hakikat kenaikan, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian tentang kerajaan Allah. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan kami yang lemah dan tidak berdaya ini. Pada hari ini, melalui kenaikan-Mu, kiranya kami beroleh pembaharuan dan kelengkapan dari Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya Yesus, tolonglah.
Umat diundang untuk berdiri. Mari kita mendengarkan kita anugerah yang terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sekarang, marilah kita hidup dalam kasih dan damai, sebab damai Kristus beserta saudara. Salam damai, Tuhan beserta kita. Mari kita nyatakan syukur kita dengan pujian kesanggupan, pujian syukur, nyanyian malaikat nyaring bergema. Surga telah terbuka.
silakan duduk kembali. Kita akan menikmati pujian, lagu, dan permainan musik akustik oleh adik-adik kita, anak-anak kita dari Badan Pelayanan Remaja. Silakan.
Saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita siapkan hati dan diri kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, salah satu dari hari raya Kristiani yang biasanya kurang mendapat perhatian adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Padahal itu merupakan sebuah peristiwa yang sungguh sangat penting buat kehidupan kami, di mana Tuhan mempersiapkan kami supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini. Karena itu ya Tuhan, ketika kami bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kami mohon kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kepada kami hati yang terbuka terhadap firman, dan kami percaya Tuhan yang berbicara kepada kami. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami dengan firman-Mu. Dan Tuhan juga yang membawa kami kepada kebenaran yang Tuhan sediakan buat kami. Karena itu ya Tuhan, ketika kami bersama-sama ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percayakan doa kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan.
segala bangsa dengan sorak-soraimu sanjung Allahmu, karena yang maha tinggi Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Kaki kita, Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Allah pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tanahnya yang kudus Allah menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya yang punya perisai bumi. Kau Allah bermulia, Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kekuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan jemaat Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama memperhatikan Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53 demikian. Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita pasti pernah mendengar dua kata ini, yaitu harkat dan martabat. Tapi seringkali kita tidak tahu apa maksud sebenarnya atau apa arti sebenarnya dari kata harkat dan martabat ini. Harkat, saudara, di dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti derajat atau kemuliaan. Bisa juga diartikan taraf, bisa juga diartikan mutu, bisa juga diartikan nilai atau harga. Itu adalah harkat. Sementara martabat, saudara, itu berarti seberapa tingkat harkat kemanusiaan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ada sedikit perbedaan antara harkat dan martabat. Harkat itu menyatakan derajat kita, menyatakan kemuliaan kita. Nah, sekarang martabat itu adalah seberapa tinggi tingkat harkat kita itu. Nah, saudara, kita sering memberikan penilaian kepada harkat manusia. Seperti misalnya, oh dia seorang bangsawan. Oh dia seorang hartawan. Oh dia seorang rupawan. Oh dia seorang cerdik cendekiawan misalnya. Tentu saja saudara, tidak semua orang bisa mencapai harkat kemanusiaan yang seperti itu tadi. Ada yang memang dilahirkan sudah memiliki harkat tersebut. Misalnya seorang bangsawan, ketika ia mempunyai seorang anak, maka dengan otomatis anak itu akan menjadi seorang bangsawan. Atau ketika seorang bayi dilahirkan dan kelihatan wajahnya itu rupawan dan juga akan membawa bakat sampai besar nanti menjadi seorang rupawan, tentu saja ia akan terus-menerus disebut rupawan. Harkatnya itu sebagai seorang rupawan. Dan tentu saja untuk menjadi bangsawan, untuk menjadi rupawan, tidak terlalu banyak hal yang harus dikerjakan untuk mencapai harkat martabatnya. Tetapi saudara, untuk mencapai martabat sebagai seorang hartawan, maka ia harus bekerja keras.
Untuk dapat mencapai sebagai seorang cerdik, cendekiawan, ia juga harus bekerja keras. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba menjadi hartawan. Tidak ada orang yang lahir yang tiba-tiba menjadi cendekiawan. Dan itu harus dicapainya dengan bekerja dan belajar. Dan saudara, semakin tinggi nilai harkat yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin bermartabat pula orang tersebut. Namun sayangnya saudara, pada zaman sekarang orang sering merendahkan harkatnya sendiri. Misalnya saja, kalau seseorang ingin dipandang sebagai seorang hartawan, tentu saja dia sadar tidak mudah untuk mencapainya. Untuk menjadi seorang hartawan dia harus bekerja keras. Dan dalam pengalaman kehidupan, di dalam keadaan di dunia ini, dia juga menyadari ada orang-orang yang bekerja keras. Ada orang yang sudah sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, tetapi ternyata dia tidak menjadi hartawan juga. Nah, oleh karena itu ada orang yang berpikir, kenapa saya harus demikian? Lalu ia mencoba untuk melakukan sesuatu supaya dia bisa disebut dengan julukan hartawan tanpa harus bekerja dengan keras. Ia melakukan jalan pintas dan akhirnya dia memutuskan untuk korupsi. Kaya kan karena dia korupsi, tetapi apakah benar harkatnya itu dia sebagai seorang hartawan yang sesungguhnya? Kita pasti akan mengatakan ya hartawan sih hartawan, tetapi hartawan palsu. Bukan karena pekerjaannya sendiri. Kalau dia sungguh-sungguh bekerja dan menjadi kaya, baru kita akan menghormatinya. Jadi dengan demikian saudara, orang yang berupaya untuk memiliki harkat sebagai hartawan tetapi dengan jalan yang tidak benar, maka jangan harap ia memiliki martabat yang baik. Jangan harap dia memiliki martabat yang tinggi karena dia melakukannya secara tidak jujur. Kalaupun orang lain misalnya tidak tahu bahwa hasil kekayaannya itu karena korupsi atau karena mencuri, orang mungkin akan menghormati dirinya. Tetapi apakah mungkin dirinya sendiri menghormati martabat yang ia miliki? Dirinya pasti akan berkata, aku ini seorang koruptor. Aku ini adalah seorang pencuri. Aku tidak bisa dihormati oleh siapapun. Dan selalu ia akan khawatir kalau nanti suatu saat orang akan mengetahui kenyataannya bahwa dia tidak mendapatkannya secara lurus. Nah sekarang saudara, seandainya martabat tersebut sudah tercoreng, apakah mudah untuk mengembalikannya jika misalnya dia menyesal? Jika misalnya dia ingin bertobat, ternyata tidak mudah. Orang akan menuntut, benar nggak? Sekarang dia akan melakukan pekerjaan dengan baik sampai dia menjadi seorang yang kaya lagi secara jujur, secara benar. Orang tidak mudah untuk mengembalikan keadaan dari orang yang sudah tercoreng martabatnya, karena memang kondisi semacam ini akan sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan. Nah, jadi orang meminta bukti dari orang yang pernah tercoreng martabatnya untuk mengembalikan martabatnya secara baik. Nah sekarang saudara, coba sekarang kita bayangkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang kemana-mana selalu ikut dengan
Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita meninggalkan Yesus pada saat Tuhan Yesus sedang disalibkan. Pada saat Tuhan Yesus sedang dihakimi. Pada saat Tuhan Yesus sedang mengalami segala penderitaan. Bukankah saudara kita yang pernah mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku pasti akan mengikut engkau. Atau siapapun yang akan mencoba menangkap engkau, kami yang akan menjaga, kami yang akan membela. Nah, namun di dalam kenyataannya ternyata mereka tidak mampu melakukan itu. Bukankah dengan demikian harkat diri sebagai seorang murid Tuhan yang setia tidak lagi bisa ditempelkan kepada mereka atau kepada kita? Bukankah martabat yang semacam ini akan menjadi jatuh dan kita akan sukar untuk mengembalikannya? Nah, saudara, itulah sebabnya menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, para murid itu merasa dia tidak lagi sebenarnya cocok untuk menjadi murid. Tidak lagi pantas disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Namun kemanapun mereka berada, mereka masih tetap ingin bersatu karena mereka takut dengan keadaan yang ada di luar, di mana orang-orang Yahudi memusuhi Yesus serta pengikut-pengikutnya. Sekalipun mereka tidak merasa lagi cocok menjadi murid Yesus, tetapi toh mereka tidak mau kalau mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Nah, oleh karena itu mereka berusaha untuk bersembunyi di ruang yang tertutup. Mereka berusaha untuk tidak ketahuan di mana mereka berada. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di ruangan itu, mereka menjadi amat takut. Mereka menjadi merasa bahwa mereka itu tidak pantas untuk ditemui oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenapa kok Tuhan Yesus datang? Dan ketika Tuhan Yesus menunjukkan bukti-bukti kebangkitannya, mereka sadar ini bukan sekedar halusinasi. Ini bukan sekedar sesuatu yang maya yang tidak mereka bisa buktikan. Namun saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan kepada mereka untuk dapat membuktikan kebangkitan Kristus, maka mereka pun merasa, oh ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Harkat mereka yang sebetulnya tidak lagi pantas disebut sebagai murid Yesus, ternyata masih dihargai oleh Tuhan Yesus. Mereka belum sempat membuktikan bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus yang baik. Tetapi di dalam kenyataannya Tuhan Yesus hadir dan mengembalikan martabat mereka. Nah saudara, kenapa sih Tuhan Yesus itu mau datang kepada mereka? Tidak bisakah Tuhan Yesus cari lagi sajalah murid yang lain, yang lebih setia, yang lebih baik? Ternyata saudara, apa yang menjadi percakapan Tuhan Yesus di ruangan itu adalah supaya para murid menjadi sadar bahwa mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa apa yang berlaku di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari apa yang tertulis dari kitab Taurat, dari kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Semua yang mereka alami, mereka lihat, ternyata memang itulah yang terjadi dengan diri Yesus. Bukankah seorang saksi adalah seorang yang harus melihat kenyataan yang sebenarnya dari seseorang yang mau disaksikan? Nah sekarang mereka diminta untuk menjadi saksi Kristus. Dan ternyata
mereka sudah dipersiapkan sejak lama untuk menjadi saksi Kristus itu, supaya mereka betul-betul dengan sungguh dapat menyatakan kami adalah saksinya. Kami bisa melihat bagaimana Yesus yang disengsarakan, bagaimana Yesus yang mati, dan bagaimana Yesus yang dibangkitkan, serta Yesus yang naik ke surga. Nah saudara, menjadi saksi memang tidak mudah. Kadangkala ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh seorang saksi. Bisa saja saksi yang salah ngomong itu nanti dianggap sebagai pemfitnah. Bisa saja saksi yang salah ngomong itu dianggap sebagai orang yang ingin menjebloskan orang lain ke dalam hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itulah maka ketika para murid itu mendapat tugas menjadi saksi, sebenarnya mereka tidak terlampau berani untuk menerima tugas kesaksian ini. Namun Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus menunggu sampai Allah mengirim utusan kepada mereka dan mereka boleh melakukan pekerjaan kesaksian tersebut. Nah saudara, bukankah itu merupakan sebuah hal yang mungkin tidak terduga di dalam pemikiran para murid? Tuhan Yesus sudah mempersiapkan jauh sebelum Tuhan Yesus mengalami kematian dan bahkan kenaikan ke surga. Tuhan Yesus sudah mempersiapkan bahwa mereka akan mendapat kekuatan dari Allah. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman di mana mereka dapat mengungkapkannya dengan baik semua pengalaman itu. Nah, oleh karena itu saudara, mereka harus memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Keberanian yang tidak datang dari dirinya sendiri, tetapi keberanian yang justru diberikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saudara, mungkin perlu kita perhatikan, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka selalu berpikir kapan datangnya Mesias. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka antara percaya dan tidak percaya. Benar enggak sih Yesus ini adalah Mesias? Lalu kemudian berita yang mereka sampaikan kepada orang-orang lain adalah, yuk kita percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus. Mesias yang akan memberikan kepada kita kebebasan. Nah saudara, mereka juga masih terikat dengan keyahudian mereka. Orang-orang Yahudi menunggu seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Dan ternyata para murid juga mengungkapkan hal yang sama kepada orang-orang yang lain. Yuk percaya bahwa Mesias itu telah datang, bahwa kerajaan Allah itu sebentar lagi akan nampak. Namun saudara, ketika Tuhan Yesus juga menugaskan mereka untuk menyaksikan, maka fokus yang tadinya menunggu seorang Mesias harus diganti. Sekarang fokus yang harus mereka sampaikan adalah bahwa Mesias sudah datang, Mesias sudah memberikan pengampunan, dan di dalam diri Mesias ada pengampunan dosa itu. Nah, jadi dengan demikian saudara, para murid harus mengungkapkan bahwa sekarang ini situasi sudah berbeda. Kita tidak lagi menunggu seorang Mesias, tetapi kita menunggu bahwa pembebasan dosa dalam kehidupan kita akan dinyatakan pada suatu saat kelak. Nah saudara, di dalam kitab Efesus, Rasul Paulus juga menggambarkan bagaimana Allah itu sebetulnya telah memilih kita sebagai anak-anaknya, dan Allah telah memilih gereja untuk mengungkapkan akan kasih Allah itu.
Jemaat sudah diberi karunia roh hikmat. Jadi ketika jemaat itu diminta untuk bersaksi kepada lingkungannya, maka jemaat harus sadar. Jemaat tidak akan pernah mampu bersaksi jika dengan kekuatan diri sendiri. Coba lihat di dalam kehidupan berjemaat. Bukankah banyak kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah banyak keributan-keributan? Bukankah banyak situasi-situasi yang tidak menyenangkan juga di dalamnya? Bagaimana mungkin menyaksikan itu keluar? Nah, namun kalau kita percaya bahwa Allah memberikan roh hikmat kepada jemaat, maka pasti jemaat akan mengungkapkan kehidupannya itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menyaksikan kebenaran tentang Allah itu. Apakah Allah sudah mempersiapkan kita untuk menyaksikan itu? Sudah. Karena sejak dari kita percaya kepada Tuhan, bahkan mungkin sejak kita kecil, kita telah ditanamkan hal-hal kebaikan. Kita telah ditanamkan apa-apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai umat percaya. Nah, masalahnya adalah apakah kita mau turut mengikuti apa yang dikehendaki, atau bahkan kita mengatakan, itu kan zaman dulu, zamannya para rasul. Kita ini nggak bisalah melakukan hal semacam ini. Nah, kalau kita mengatakan nggak bisa terus, kapan gereja mau bersaksi? Tuhan sudah menyiapkan kita sebagai saksi-saksinya. Nah, dan kita harus menjalankan kesaksian itu dengan sebenar-benarnya karena Tuhan mempercayai kita. Tuhan memilih kita. Tuhan mengangkat kita dari harkat di mana kita ini sebetulnya hanya orang berdosa menjadi seorang saksi Kristus. Mari kita bersama-sama memikirkan apa yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di tempat ini bagi lingkungan sekitar kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, siapakah kami ini yang Tuhan percayakan untuk pergi ke ujung dunia menyampaikan berita tentang pengampunan dosa, sementara hidup kami masih dipenuhi dengan kekotoran dosa. Kami percaya Tuhan,
Engkau sudah mempersiapkan kami untuk kami dapat menyampaikannya. Dan kami ingin Tuhan menjadi pelaku-pelaku perintah Tuhan ini. Karena kami tahu bahwa sekalipun kami tidak pantas, Engkau mengangkat harkat kami, martabat kami menjadi wakil-wakil Tuhan yang menyatakan pengampunan dosa ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin berdoa syafaat. Pertama-tama kami ingin berdoa bagi Pendeta Yael yang memiliki tugas untuk pergi ke luar negeri untuk menghadiri seminar. Kami yakin Tuhan ia akan menjadi salah seorang yang boleh menjadi contoh bagi pendeta-pendeta lain untuk dapat bermanfaat bagi dunia ini, bagi kekristenan di dunia ini. Kami yakin beliau akan menjadi seorang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keberadaannya sebagai hamba Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh penatua yang Tuhan sudah teguhkan di tempat ini. Siapakah mereka Tuhan? Mereka juga pasti akan berkata kami tidak layak. Tetapi Tuhan sudah melayakkan mereka untuk pekerjaan kepemimpinan di tempat ini. Kami percaya Engkau memberi roh hikmat kepada mereka untuk menjalankan tugas dan kewajiban di tempat ini dalam memimpin jemaat. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap komisi, setiap aktivis, untuk setiap orang yang rela menyisihkan waktunya demi kebaktian-kebaktian yang tadinya mungkin lesu menjadi hidup kembali. Kami percaya kepada mereka yang menjadi pemusik pro kantor atau siapapun yang menghidupkan kembali suasana kebaktian, Tuhan juga berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan akan seluruh anggota jemaat di tempat ini. Ada sebagian yang memiliki berkat yang begitu besar, tetapi ada juga di antara mereka yang tidak dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pimpin Tuhan agar mereka betul-betul dapat memperoleh berkat dengan pekerjaan yang mereka dapat ciptakan dan mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui pekerjaan tersebut. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang rumah tangganya bermasalah. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka, menjadikan mereka sebagai saksi yang hidup tentang kehadiran kasih Tuhan di tengah-tengah rumah tangga. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami tahu Tuhan melihat tujuan dan maksud pemerintah kami untuk menjadi pemerintah yang benar, yang jujur, yang jauh dari korupsi. Tuhan tolong agar pemerintah kami dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami yang mengalami berbagai bencana. Kiranya Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka dan memberikan mereka apa yang mereka perlukan. Tuhan, jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Kau juga menyertai, memimpin kami, menjauhkan kami dari segala cobaan dan mara bahaya, dan kami dipertemukan kembali dengan keluarga kami. Kami serahkan seluruh doa ini karena kami percaya Tuhan Yesus telah mengajar kami
berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar persembahan kita adalah Mazmur 119 ayat 108 yang berbunyi sebagai berikut. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Selamat membawa persembahan bagi Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Hanya lekas kita akan lekas.
yang bakar di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita tundukkan kepala untuk doa persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, bersama dengan umat-Mu yang bersuka cita pada hari ini karena kenaikan Tuhan ke dalam sorga. Kami datang juga ke hadirat-Mu dengan persembahan syukur kami, dalam bentuk persembahan yang sudah terkumpul di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin persembahan ini juga menjadi puji-pujian yang berkenan kepada Tuhan, dan karena itu kami mohon untuk terimalah ya Tuhan, untuk boleh juga dipakai bagi karya pekerjaan tangan Tuhan di tengah jemaat ini maupun kemanapun umat-Mu ini akan diarahkan untuk berkarya di tengah dunia ini. Ajar juga setiap pribadi, setiap tangan yang akan mengelolanya untuk boleh dengan penuh tanggung jawab mengelolanya dengan baik, dengan takut akan Tuhan dan juga kearifan yang daripada Tuhan juga, untuk boleh bersama-sama mengelola persembahan ini. Kami mau naikkan doa persembahan kami dan juga syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan kita naikkan, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, Kristus telah naik ke surga. Saat ini kita dipanggil untuk setia dan menjadi saksinya. Kami akan menjadi saksinya. Percayalah kepadanya sebab kamu akan diperlengkapi. Syukur kepada Allah. Dan jadilah saksi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan